Selamat datang di panggung kecil bernama Asia. Tempat drama sepak bola remaja bisa terasa lebih getir daripada sinetron. Dan tahun ini kita disuguhi pertunjukan yang, kalau ini teater, maka Jepang, Iran, dan Indonesia adalah pemeran utama yang mati di babak pertama. Mulai dari Jepang, sang juara bertahan yang katanya datang untuk mencetak sejarah. Tapi sejarah seperti biasa tidak suka diminta. Arab Saudi bilang tidak hari ini dan Jepang pun pulang dengan koper penuh mimpi. Iran, negara yang dulu menakutkan, kini tampil seperti mantan juara yang lupa cara bermain. 3 laga, 1 poin dan lebih banyak diam daripada ancaman. Dan Garuda muda kita terbang tinggi di fase grup, menang lawan Korea Selatan bikin kita semua percaya. Tapi percaya tak cukup di perempat final. Korea Utara datang, tak banyak bicara, lalu mencetak 6 gol seperti sedang presentasi proyek sekolah. Lancar, sistematis, dan bikin lawan terpaku. Kita tak hanya kalah, kita dibantai. Dan lebih menyakitkan dari skor 0-6 adalah pertanyaan yang tertinggal. Mereka umur 17 atau 17 tahun lalu sudah lulus SMA. Kemudian dari dulu kita cuma mimpi punya stadion megah dan wasit yang nggak bikin istighfar. Sekarang, FIFA mampir ke GBK, bukan karena kasihan, tapi penasaran. Theodor Giannikos datang, pantau transformasi liga kita. Yap, jangan kemana-mana, selengkapnya sebagai berikut. Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi masih saja menyisakan getaran dengan kejutan-kejutan yang terasa seperti tamparan. Babak 8 besar telah rampung dan hasilnya 3 kisah besar runtuh. Iran yang tragis, Jepang yang gagal hat-trick, dan Indonesia tak berdaya. Sejak kualifikasi, aroma keanehan sudah mulai tercium. Yordania, Bahrain, Palestina, Kuwait, hingga Kirgistan, 5 nama yang sering hadir di daftar peserta. Tahun ini hanya jadi penonton. Gagal bersaing, gugur sebelum sempat tampil, dan harus pulang angkat koper. Masuk ke fase grup, ternyata tak kalah absurd. Negara-negara yang biasanya dipuja sebagai langganan Piala Dunia justru tampil seperti tim figuran. Australia dan Iran, mereka tampil sebisanya. Australia bahkan membawa gelar juara Piala AFF U16 2024. Tapi ternyata gelar itu tak cukup untuk modal ke medan perang. Australia cuma bisa meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. 4 poin yang sayangnya tidak cukup. Sama memang dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. Tapi sayangnya juga, regulasi tak peduli siapa yang lebih keren di atas kertas. Head to head dan selisih gol jadi algojo. Dan begitu saja, Australia tersisih. Ironis ya, padahal katanya macan. Nasib Iran bahkan lebih mengenaskan. Bayangkan, negara yang pernah jadi juara dan 6 kali masuk semifinal, kini harus pulang sebagai juru kunci grup D. 1 poin dari 3 laga, dan sisanya malu yang dibungkus diam. Entah apa yang terjadi di ruang ganti mereka, tapi hasil akhir jelas. Iran tak lagi menakutkan, bahkan untuk Tajikistan. Lanjut ke fase gugur, dan Jepang pun tak luput dari tragedi. Sang juara bertahan datang dengan ambisi mengukir hat-trick. Gelar ketiga beruntun yang akan menulis sejarah, tapi sejarah punya selera humor sendiri. Jepang disingkirkan Arab Saudi lewat adu penalti. Pedih, tentu. Hilang sudah mimpi Jepang menjadi raja 3 zaman. Mereka juara di 2018 dan 2023. Tapi tahun ini mereka bahkan tidak diizinkan menyentuh pintu semifinal. Sekali lagi Arab Saudi jadi penghalang yang datang tanpa permisi. Dan akhirnya kita sampai pada cerita yang paling menyayat. Timnas Indonesia memang mulus di fase grup, seolah-olah sedang menulis dongeng. Tapi dongeng kadang berakhir sebelum pahlawan sampai naik tahta. Korea Utara datang tanpa banyak gaya, tapi pulang dengan perkasa, tanpa celah. Sebuah ironi, tim yang sebelumnya bersinar terang justru redup saat cahaya panggung
paling dibutuhkan. Bukan kalah terhormat, tapi dibantai tanpa ampun, tanpa drama. Piala Asia U17 kali ini memang jadi panggung yang penuh kejutan, tapi bukan kejutan yang manis. Timnas Indonesia U17 pulang dari Piala Asia dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah semata, itu biasa dalam sepak bola, tapi karena dihajar 0-6 oleh tim yang secara usia katanya sebaya, tapi secara fisik ya katakanlah tidak terasa begitu. Pertandingan perempat final antara Indonesia dan Korea Utara berubah jadi mimpi buruk skuad Garuda. Timnas Indonesia yang sebelumnya tampil tangguh, mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, seakan kehilangan sayapnya saat melawan anak-anak dari Pyongyang. Dan publik pun bertanya-tanya, ini anak-anak atau anak-anak dalam tanda kutip. Kecurigaan soal usia pemain Korea Utara bukan hal baru, tapi kali ini yang bersuara bukan cuma netizen 62 yang gabut setelah nonton highlight. Media Jepang Newsgo juga ikut angkat alis. Dalam artikelnya, mereka memuat komentar-komentar netizen yang terdengar seperti pujian, tapi tajam menyelidik, menakutkan, terlalu brutal. Dia punya tubuh seperti sudah lulus wajib militer, bukan baru naik kelas 2 SMA. 6 pemain, 6 gol, kayak latihan taktik, bukan pertandingan resmi. Ada juga yang lebih filosofis. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Kekalahan Indonesia memang menyakitkan, tapi yang lebih menyakitkan mungkin adalah melihat bagaimana gawang Dava Al-Ghasemi berubah jadi sasaran tembak bergilir. Dan kita hanya bisa pasrah, sambil sesekali menatap jam, berharap wasit cepat meniup peluit akhir. Sementara itu, Jepang sendiri juga tumbang, kalah adu penalti dari Arab Saudi. Tapi bedanya mereka pulang dengan menang, tidak dibantai, dan tidak perlu menduga-duga apakah lawan mereka tadi datang dari sekolah atau dari barak latihan tentara. Namun apapun hasilnya, kita ucapkan terima kasih. Pejuang-pejuang muda tetap tegak dan semangat. Kita semua pendukung kalian. Kini Korea Utara melaju ke semifinal. Lawan mereka selanjutnya adalah Uzbekistan. Dan dunia pun menanti bukan hanya hasil pertandingan, tapi juga akta kelahiran. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu, Timnas Indonesia U17 habis digilas Korea Utara 6 gol tanpa ampun. Dan ya, itu bukan tipe, 6-0 polos. Lalu muncul suara dari balik meja analisis. Datang dari pengamat senior Muhammad Kusnaini, yang tampaknya menonton laga itu dengan tangan di dahi dan teh manis yang mendadak terasa hambar. Ia memberikan evaluasi yang kalau boleh jujur terdengar seperti ucapan yang sudah bertahun-tahun kita dengar, tapi tetap terasa seperti tamparan segar. Pertama, kita perlu menambah pemain dengan postur dan kualitas fisik yang bisa bersaing sama pemain dari Eropa atau Afrika, ucap Bungkus. Karena mari kita akui, lawan di Piala Dunia nanti bukan bocah-bocah SMA yang baru selesai ujian prakarya. Ini panggung besar, tempat di mana otot, stamina, dan keberanian diadu lebih keras. Secara skill, anak-anak kita lumayan bagus, lanjutnya. Tapi kalau cuma lumayan, ya lawannya bakal bilang terima kasih sudah datang. Bungkus pun menyarankan Coach Nova agar jangan malas cari bibit unggul, entah itu dari Liga 1 sampai Liga 4, dari EPA sampai pojokan diaspora, yang mungkin sedang main bola di salju atau pasir gurun. Siapa tahu talenta Indonesia bisa muncul di tempat yang bahkan GPS pun menyerah mencarinya.
Lalu soal pengalaman, atau lebih tepatnya ketidakhadirannya. Pressing lawan dari Korea Utara kemarin seolah memperlihatkan bahwa beberapa pemain kita baru pertama kali merasakan tekanan selain dari guru matematika. Jam terbang harus ditambah, tegasnya. Menit bermain sungguhan, di lapangan, di klub, di bawah tekanan. Dan menjelang Piala Dunia U17 di Qatar, yang tinggal 7 bulan lagi, satu krisis lagi sebelum ganti pelatih. Bungkus berharap PSSI di bawah komando Erick Thohir bisa menyulap waktu menjadi program latihan intensif melawan tim-tim yang bisa bikin pemain kita berkeringat karena takut, bukan karena panas. Cari lawan yang lebih kuat, biar kelemahan kita nggak cuma kelihatan waktu udah terlanjur masuk turnamen. Tutup bungkus nah ini. Untuk kedepannya harapan kita semoga timnas Indonesia bisa lebih kuat dalam semangat tapi juga kuat secara harafiah. Kabar terkini sepak bola Indonesia masih terus bergema. Seorang tamu penting hadir membawa mata dunia ke Stadion Gelora Bung Karno. Ia adalah Theodore Giannikos, Direktur FIFA. Datang bukan sekedar menyapa, tapi menyaksikan bagaimana Indonesia sedang berubah. Dari tribun, ia menyaksikan Persija menghadapi Persebaya, dua raksasa lokal yang kini berlari lebih tertib, lebih cepat, lebih siap menuju mimpi, menjadi liga terbaik di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak main-main, transformasi bukan hanya kata, ia kerja nyata. Wasit dilatih ulang dengan standar FIFA dan AFC. Klub dipaksa rapi lewat lisensi dan manajemen profesional. Sponsor berdatangan, uang mengalir, mimpi tak lagi kering. Dan hasilnya, Liga 1 Indonesia kini merangkak naik dari peringkat 6 menjadi kelima se-Asia Tenggara, dari posisi 28 ke 25 tingkat Asia. Tapi tak semua tentang angka, ada juga cerita mereka yang berjuang di luar negeri. Justin Hubner masih setia di Wolverhampton U21, Tom Haye yang dilema bersama Almer City FC, dan Jordi Amat yang akan habis kontrak di Malaysia. Mereka menunggu panggilan, klub baru, kesempatan, dan mungkin pulang ke tanah air. Di bawah komando Erick Thohir, PSSI pelan-pelan membenahi pondasi, bukan sekadar tambal sulam, tapi merancang ulang masa depan sepak bola Indonesia. Dari Liga 1 hingga Eropa, bakat muda dicari, diaspora didekati. Satu demi satu, potongan puzzle timnas mulai lengkap. Timnas senior melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas U23 menorehkan sejarah baru di Arab Saudi. Dan kini Garuda Muda U17 mengamankan tiket ke Piala Dunia Qatar. Di balik persiapan itu, pelatih Gerald Vandenberg telah meracik sesuatu, sebuah skuad dengan cita rasa Eropa, tapi berdarah Indonesia. Sementara beberapa kabar diaspora kita, ada Danny van der Heuvel, penjaga gawang muda yang pernah dipanggil timnas Belanda U21, tapi kini hatinya mulai tertambat pada merah putih. Kemudian di lini belakang, muncul nama Mike Lane dan Jensen Schelt, pemain Sparta Rotterdam dan Sunderland, yang bisa menjadi duet baja Garuda Muda bersama Justin Hubner. Lalu ada Tristan Goyer, bek muda dari Belanda yang secara terang-terangan menyatakan kalau Indonesia memanggil, aku siap. Dan di lini tengah muncul sosok Laurent Ulrich, pemain VfB Stuttgart yang punya darah Surabaya dan keahlian tendangan bebas yang mematikan, serta nama-nama seperti Miliano Jonathan, Mauro Zylstra, dan Julian Orib menunggu giliran untuk resmi bersumpah jadi WNI. Dan jika semuanya berjalan lancar, Indonesia U23 tak lagi hanya menjadi tim debutan, tapi calon juara sejati. Kita tak pernah kekurangan bakat, hanya sering keliru merawatnya. Kini, Garuda telah menemukan sayap-sayap baru. Dari Rotterdam, Surabaya, hingga Maluku, kita belum selesai. Tapi kita sedang dalam perjalanan menuju puncak, dan dengan hati yang sama, mereka pulang untuk terbang lebih tinggi.
menuju Asia, menuju dunia, menuju sejarah yang belum kita tuliskan sebelumnya. Garuda terbanglah lebih tinggi karena langit kini tak lagi batas.